Shalom Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Sekarang kita masuk makna yang ke-9 dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Apa maknanya bagi kita? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 berkata, jawab Kristus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna yang ke-9, Tuhan Yesus naik ke surga, itu bermakna kita diberi tugas amanat agung. Ini sangat terkenal Bapak Ibu. Kita sering mendengar renungan ini, kita sering mendengarkan khotbah ini berulang-ulang, tapi kita harus mengakui bahwa inilah tugas yang paling sering kita abaikan. Inilah sebenarnya tugas yang paling sering kita anggap remeh, kita begitu melupakannya saja Bapak Ibu. Padahal ini amanat agung, perintah Kristus terakhir sekali sebelum dia terangkat ke surga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu merenungkan bagian ini dengan serius. Tuhan Yesus jelas tahu bahwa anak-anaknya akan mengabaikan pesan terakhirnya ini barangkali. Karena itulah dia mencurahkan Roh Kudusnya. Supaya Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudusnya itu memperlengkapi, Roh Kudusnya itu untuk senantiasa membuat orang rasa bersemangat, bergairah, memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Makna kenaikan Kristus yang ke-9 ini berarti ada tugas untuk Bapak Ibu dan saya. Apa tugasnya? Beritakan Injil. Jika Roh Kudus di bagian yang kemarin kita belajar, dia membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, Roh Kudus itu menuntun kita untuk memuliakan Kristus, maka di bagian ini Roh Kudus akan memperlengkapi kita, mengajari kita dari kuasa yang maha tinggi untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan tentang Kristus yang maha baik itu. Kabar baik yang perlu kita perdengarkan kepada dunia yang selalu memberi kabar buruk. Bapak Ibu, setiap hari kita hanya mendengar kabar buruk, kabar mengerikan, kabar yang mencekam, kabar yang negatif. Kita terus dibanjiri dan dibombardir dengan kabar-kabar yang tidak mengenakan. Lalu setiap anak Tuhan punya kabar baik. Injil Kerajaan Allah, kabar baik tentang Kristus yang mati untuk orang yang berdosa, dan orang berdosa akan beroleh keselamatan jika mau percaya kepada Dia. Bukankah ini kabar baik yang luar biasa? Lalu kenapa kita berat memberitahu kabar yang baik? Kenapa kita begitu enteng memberi kabar buruk? Kenapa mulut kita begitu ringan, lidah kita begitu fasih kalau kita membawa kabar buruk? Tapi kabar baik terlalu berat kita ingin mengatakannya. Bapak Ibu, kita perlu koreksi diri kita perlu merenungkan bagian ini baik-baik. Karena makna yang ke-9 dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu berarti setiap Bapak Ibu dan saya punya tugas. Bapak Ibu, Kristus bisa menyelesaikan tugas itu seorang diri. Tapi dia memilih untuk mempercayakan tugas ini kepada umat tebusannya. Umat di mana dia sudah mati untuknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus telah bersedia mati untuk umat pilihannya. Supaya kita melanjutkan tugas ini. Mengemban tanggung jawab ini. Memberitakan Injil kabar baik kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, apakah orang tuamu telah mendengar Injil kabar baik yang benar darimu? Apakah anakmu telah engkau pernah beritakan Injil kabar baik ini yang benar, bukan yang hoax? Apakah sahabatmu pernah mendengar Injil kabar baik dari mulutmu? Masalah mereka percaya atau tidak, itu nomor sekian Bapak Ibu. Itu peringkat yang kesekian. Tapi tanggung jawab kita harus mengingat pesan Kristus sebelum dia naik ke surga. Kita harus beritahu kabar baik. Jika kabar baik diresponi buruk, itu bukan tanggung jawab kita. Kabar baik tetaplah kabar baik. Apapun akibat dari yang kita beritakan, kabar baik tetaplah kabar baik. Coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sambil kita beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.